Halo guys, ketemu lagi bersama aku Fevita Ravelia di sesi diskusi bersama Fe. Nah, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang efek sistem pendidikan desentralisasi terhadap kualitas pendidikan di Amerika. Nah, kira-kira gimana tuh guys? Nah, untuk selanjutnya lanjut ke pembahasan. Check it out! Seperti yang kita ketahui bahwasannya pendidikan adalah proses sistematis yang dirancang untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Ini melibatkan pengajaran, pembelajaran, dan pengembangan individu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Pendidikan dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dan dapat berlangsung di berbagai konteks, termasuk sekolah, perguruan tinggi, pelatihan, atau pembelajaran mandiri. Nah, tujuan utama pendidikan adalah mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan kehidupan, berkontribusi pada masyarakat, dan mengembangkan potensi penuh mereka. Pendidikan juga menjadi pilar utama dalam suatu kemajuan bangsa, menciptakan fondasi bagi pengembangan individu dan masyarakat. Dalam berbagai belahan dunia, sistem pendidikan menjadi elemen kunci untuk membentuk nilai-nilai keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara. Sistem pendidikan membawa pengaruh besar terhadap negara, yaitu semakin baiknya sistem pendidikan negara tersebut, maka akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan membawa kemajuan terhadap negara tersebut. Amerika Serikat merupakan wilayah yang menawarkan perspektif yang menarik dalam sistem pendidikan dan dampaknya terhadap kemajuan negara. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas mengenai sistem pendidikan desentralisasi di Amerika Serikat dan bagaimana sih efeknya terhadap kualitas pendidikan. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama kita membahas mengenai profil negara Amerika Serikat itu sendiri. Negara Amerika dikatakan sebagai negara dengan penduduk nomor 3 di dunia dengan banyaknya penduduk sekitar kurang lebih 275 juta jiwa dan terdiri dari 50 negara bagian. Luas daerahnya sekitar 9,4 juta kilometer persegi dan mempunyai variasi yang beragam dan terlihat dari keadaan flora dan faunanya yang beragam. Keturunan dari penduduk Amerika berasal dari keturunan imigran Eropa, misalnya Jerman, Inggris, Skotlandia, Irlandia, dan Italia. Sepertiga penduduknya adalah orang Asia Amerika yang mendiami pesisir barat, sementara penduduk aslinya disebut dengan penduduk Amerika atau Indian, sedangkan penduduk dari Eskimo sangat sedikit. Agama dari Amerika terdiri dari Kristen, Protestan, Katolik, Yudaisme, Islam dan Buddha, agnostik, ateis, Hindu, dan universalis Unitarian. Perkembangan ekonomi yang ada di Amerika mengikuti pola kapitalis dalam arti usaha bebas. Bagi masyarakat Amerika, mempunyai usaha swasta sangat mendukung bagi pertumbuhan ekonomi Amerika. Dalam bidang-bidang ekspor-impor, Amerika sangat terkenal baik dalam bahan mentah, misalnya kayu, karet, bahan tambang, mineral, sampai minyak tanah. Usaha ekspor ini sangat menunjang dalam perekonomian Amerika. Pada umumnya, kebijakan pendidikan diambil dari suatu negara cenderung dijadikan alat intervensi negara kepada warga negaranya. Bentuk intervensi itu dapat berupa justifikasi atau diakui tidaknya ilmu pengetahuan tertentu, peraturan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan atau jabatan. Pada tataran pendidikan tertentu biasanya akan lebih mudah untuk dilaksanakan intervensi tersebut. Di antara jenjang pendidikan sekolah dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang ada. Umumnya, negara lebih memilih mengkonsentrasikan kekuasaannya untuk mengintervensi pendidikan sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak, remaja, dan kaum muda. Hampir tidak ada negara yang menaruh perhatian cukup besar pada pendidikan orang-orang dewasa. Di negara-negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasi intervensi pemerintah pada sektor pendidikan itu ditandai dengan adanya asa desentralisasi dalam pengambilan kebijakan atau pengaturan sektor pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu negara pelopor demokrasi yang sudah ada
Sejak lama, kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian, state, atau pemerintah daerah atau distrik. Sistem pendidikan di Amerika Serikat ini diawali dengan adanya kolonialisme Inggris. Seorang raja mempunyai peran sebagai pemilik kepercayaan dan secara kuat menganggap bahwa raja tersebut mempunyai kewenangan untuk mengatur negara bagian kekuasaannya. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Keseragaman dan Supremasi Pendidikan di Amerika Serikat. Ini juga merupakan sebuah tanggung jawab keluarga, bahkan setiap orang memiliki hak untuk membuat usaha di dunia pendidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan raja. Namun lambat laun hubungan antara Amerika dan Inggris terputus. Dan terdapat beberapa hal yang menandai putusnya keterkaitan budaya dan politik antara Amerika dan Inggris, yaitu pada saat terjadinya perang kemerdekaan. Dengan adanya perang tersebut memberikan dampak positif di dunia pendidikan, karena pendidikan dapat memiliki hak milik masyarakat kecil. Dan pada saat itu pendidikan memiliki karakter elitis dan berorientasi pada agama. Walaupun pendidikan sudah menjadi hak milik rakyat kecil, pendidikan pada saat itu masih memiliki beberapa peraturan untuk masyarakat rendah dan kecil. Peraturan tersebut berkaitan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh masyarakat kelas rendah atau kecil, yaitu mereka hanya diperbolehkan untuk menempuh pendidikan di sekolah yang hanya diberikan pengajaran tentang membaca, menulis, berhitung, dan agama. Berbeda dengan masyarakat kelas tinggi yang justru mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masyarakat, bahkan juga menjadi pemimpin gereja dan juga negara setelah melewati masa di atas. Pada akhirnya Amerika Serikat merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Masyarakat itu sendiri menginginkan adanya perubahan dari public school, namun para pengambil keputusan kurang memahami arti dari public school itu sendiri, yang menyebabkan ketidakefektifan dalam membentuk prioritas untuk membenahi lembaga tersebut. Nah, sistem pendidikan di Amerika Serikat ini mencerminkan bagaimana dengan ciri sistem pemerintahannya, yaitu federal dan desentralisasi, yang mana melalui pemerintahan negara-negara bagian atau states. Penanggung jawab utama sistem pendidikan di sana adalah Departemen Pendidikan Pemerintahan Federal di Washington DC, tetapi kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintah setiap negara bagian, yang kemudian mendelegasikannya lagi kepada kantor pendidikan distrik dan kepada badan-badan penyantun college dan universitas. Karena desentralisasi, maka pemerintah pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah di bawahnya, yaitu negara bagian dan pemerintah daerah atau distrik. Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau bersifat nasional, bukan tetapi mereka tidak memiliki rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Dan pendidikan di Amerika Serikat ini merupakan pendidikan wajib yang wajib ditempuh selama 12 tahun, dan jika ditemukan orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, maka akan dikenakan sanksi. Satu kelas terdiri dari 20-30 siswa pada setiap tahun, dan pemerintah Amerika Serikat mendistribusikan dana untuk pendidikan sebesar 5.500 triliun. Dana tersebut digunakan dalam hal berkaitan dengan kebutuhan sekolah dasar sampai menengah. Hal ini tentunya juga berdampak pada sistem pendidikannya. Pendidikan yang sebelumnya bersifat elitis berubah menjadi gerakan public school yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Amerika Serikat, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian pada tahun 1958 sampai 1970, yang merupakan angkatan terakhir dalam sejarah pendidikan di Amerika Serikat dengan ditandainya gerakan Vanderbilt. Akan tetapi, para pemimpin agama dan tokoh-tokohnya masih mendukung gaya kapitalisme dan mengecam Barnabisme sekuler. Maka dari itu, pada keadaan ini, sekitar tahun 1980, peminat public school mengalami penurunan. Selain itu, yang mempengaruhi turunnya peminat public school adalah menurunnya kepercayaan umum masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah pembagian jenjang pendidikan di Amerika Serikat. Nah, untuk pendidikan dasar itu berjenjang dari kindergarten atau TK hingga kelas 5, tetapi ada juga yang kelas 4, kelas 6, atau kelas 8, itu tergantung sistem kurikulum pada distrik sekolah tersebut. Nah, kurikulum pembelajaran juga dipilih oleh distrik sekolah yang mengacu
pada standar pembelajaran negara bagian tersebut. Nah, standar pembelajaran tersebut adalah tujuan yang harus dicapai oleh distrik sekolah yang harus mengacu pada IEP atau Adequate Yearly Program. Jenjang pendidikan menengah di Amerika Serikat dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu junior high school yang dimulai pada kelas 6, 7, 8, 9. Nah, jenjang pendidikan pada junior high school itu ditentukan menjadi beberapa faktor. Yang pertama ada demografi seperti jumlah usia sekolah menengah. Yang kedua ada populasi siswa yang stabil, dan yang terakhir yaitu mata pelajaran yang dikehendaki dan menggunakan sistem kelas berpindah atau moving class. Nah, pada senior high school yaitu kelas 9, 10, 11, 12 adalah jenjang lanjutan dari middle school atau junior high school. Dan biasanya jenjang ini mulai dari kelas 9, 10, 11, dan 12. Dan perlu diketahui bahwa jenjang middle school dan senior high school berbeda-beda di setiap negara bagian mengacu pada demografi usia siswa di negara bagian tersebut. Pendidikan tinggi atau dapat disebut universitas ini merupakan jenjang berikutnya setelah siswa menyelesaikan sekolah pada jenjang sebelumnya yaitu SMA. Pendidikan tinggi ini dapat ditempuh melalui beberapa lembaga seperti sekolah tinggi negeri, sekolah tinggi swasta, sekolah tinggi 2 tahun, sekolah tinggi komunitas, sekolah keahlian, institut teknologi, institut teknik, dan sekolah yang berkaitan dengan gereja. Sistem desentralisasi adalah sistem yang paling terkenal di Amerika Serikat, yang artinya dalam masalah pendidikan itu diatur oleh wilayah negara Amerika masing-masing dan tidak ada campur tangan dari Presiden Amerika. Tujuan dari sistem pendidikan di Amerika adalah untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang pendidikan. Amerika adalah sebuah negara yang berdemokrasi dan memberi kebebasan kepada semua pihak untuk memilih dan mengembangkan ilmunya. Amerika juga negara yang terus belajar dari pengalaman dan pengembangan kemampuan terutama pada bidang pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan. Lalu selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai bagaimana efek sistem pendidikan desentralisasi terhadap kualitas pendidikan di Amerika Serikat. Nah, terdapat beberapa efek dari sistem pendidikan desentralisasi. Yang pertama ada penyesuaian pendidikan berdasarkan kebutuhan lokal. Nah, ini memiliki keunggulan bahwa sistem desentralisasi memberikan otonomi kepada distrik dan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas mereka. Misalnya, sekolah di daerah pedesaan yang berfokus pada agrikultur dapat menaruhkan program studi khusus yang mendukung keahlian pertanian, sementara sekolah di daerah perkotaan mungkin menekankan STEM atau bisnis. Nah, dampaknya terhadap kualitas pendidikan yaitu adanya fleksibilitas ini, pendidikan bisa menjadi lebih relevan dan berdampak langsung pada siswa. Namun tanpa pengawasan yang memadai, kualitas materi yang diajarkan bisa beragam dan beberapa distrik mungkin tidak memiliki akses ke program-program modern atau canggih yang tersedia di wilayah lain. Selanjutnya ada inovasi dan eksperimen dalam pengajaran. Nah, ini memiliki keunggulan yaitu desentralisasi memungkinkan distrik untuk bereksperimen menggunakan metode pengajaran baru dan inovatif. Beberapa sekolah juga dapat mencoba kurikulum tematik, belajar berbasis proyek, atau sistem kredit berbasis keterampilan. Distrik tersebut dapat mengadopsi teknologi baru atau metode pengajaran yang memanfaatkan penelitian terkini. Nah, dampaknya terhadap kualitas pendidikan yaitu pendekatan inovatif ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terutama di daerah yang mampu mendanai eksperimen tersebut. Namun, inovasi ini tidak selalu tersebar merata karena sekolah di daerah miskin mungkin tidak memiliki dana atau akses yang sama ke teknologi atau metode pengajaran baru tersebut. Ya, yang ketiga itu ada ketimpangan dalam kualitas pendidikan akibat pendanaan lokal. Nah, itu menjadi masalah di Amerika Serikat sendiri. Itu pendanaan sekolah umumnya didasarkan pada pajak properti lokal, sehingga sekolah di daerah yang lebih kaya cenderung memiliki anggaran yang lebih besar. Nah, ini berarti mereka menyediakan fasilitas tenaga pengajar berkualitas serta kegiatan ekstrakurikuler yang lebih baik dibandingkan sekolah yang kurang mampu. Nah, dampak
pada kualitas pendidikan, yaitu ketergantungan pada pajak properti ini mengakibatkan ketimpangan yang signifikan antara distrik sekolah antar distrik. Nah, sekolah di komunitas yang miskin seringkali kekurangan sumber daya, memiliki kelas yang penuh, fasilitas yang tidak memadai, dan kualitas pendidikan yang lebih rendah. Nah, ini menyebabkan ketimpangan kesempatan bagi siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, menciptakan perbedaan yang besar dalam hasil belajar mereka. Selanjutnya ada kurangnya standarisasi antar distrik. Nah, karena kebijakan pendidikan yang dibuat negara bagian dan sering diturunkan ke tingkat distrik, tidak ada standar kurikulum atau evaluasi nasional yang diterapkan secara merata. Standar penilaian dan ujian antar distrik juga bervariasi. Nah, dampaknya yaitu adanya ketidakseragaman yang menghambat mobilitas siswa antara distrik, terutama bagi keluarga yang sering berpindah tempat tinggal. Selain itu, ketika siswa dari berbagai distrik mengikuti ujian nasional atau melanjutkan pendidikan tinggi, perbedaan dalam standar pendidikan dapat membuat siswa dari beberapa distrik kurang siap dibandingkan dengan yang lain. Yang kelima yaitu adanya keterlibatan dan akuntabilitas lokal. Desentralisasi memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua, organisasi lokal, dan masyarakat umum memiliki lebih banyak suara dalam menentukan kebijakan dan arah pendidikan di daerah mereka. Nah, dampaknya yaitu partisipasi komunitas lokal dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah karena masyarakat langsung terlibat dalam mengawasi proses pendidikan. Namun, terlalu banyak keterlibatan lokal bisa menciptakan konflik kepentingan atau ketidakcocokan dengan standar yang lebih luas, dan beberapa daerah mungkin tidak memiliki kapasitas atau pengalaman dalam pengelolaan pendidikan yang memadai. Nah, yang keenam yaitu kompleksitas dan dalam pengawasan dan evaluasi. Nah, karena banyaknya entitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan seperti dewan sekolah, pemerintah negara bagian, dan komite lokal, pengawasan dan akuntabilitas menjadi lebih rumit dalam sistem desentralisasi. Nah, dampak terhadap kualitas pendidikannya yaitu ada kesulitan dalam menentukan tanggung jawab ketika terjadi masalah, dapat mengakibatkan rendahnya transparansi. Selain itu, tanpa pengawasan dari pendidikan pusat, beberapa distrik mungkin kesulitan mempertahankan kualitas pendidikan atau gagal menerapkan kebijakan yang penting untuk kesuksesan siswa. Yang terakhir yaitu ada perbedaan akses terhadap fasilitas dan teknologi. Nah, sekolah di daerah kaya mungkin memiliki akses yang lebih baik ke teknologi dan fasilitas pendidikan yang modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, dan perangkat lunak belajar. Di sisi lain, sekolah yang daerah miskin seringkali memiliki kesulitan untuk menyediakan fasilitas dasar. Nah, dampaknya terhadap kualitas pendidikan yaitu akses ke teknologi dan fasilitas modern sangat penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi pasar kerja dan pengembangan teknologi di masa depan. Ketimpangan dalam akses ini dapat membuat siswa di daerah miskin tertinggal dalam keterampilan yang relevan dan persiapan untuk jenjang pendidikan berikutnya atau dunia kerja. Nah, kesimpulannya adalah sistem pendidikan di Amerika Serikat ini memiliki karakteristik desentralisasi, yang berarti bahwa pengelolaan dan pengambilan keputusan pendidikan ditentukan oleh pemerintah negara bagian dan distrik lokal. Pendekatan ini memungkinkan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal serta mendorong inovasi dan partisipasi komunitas dalam proses pendidikan. Namun, desentralisasi juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Pendanaan sekolah yang berbasis pajak properti menyebabkan kesenjangan fasilitas dan sumber daya antar sekolah di wilayah kaya dan miskin. Sekolah di daerah kaya cenderung memiliki fasilitas dan guru yang berkualitas lebih baik, sedangkan sekolah di daerah miskin seringkali kekurangan sumber daya yang berakibat pada kualitas pendidikan yang lebih rendah. Selain itu, kurangnya standarisasi nasional dalam kurikulum dan evaluasi antar distrik yang menyebabkan kesulitan
dalam menyamakan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, sehingga siswa dari daerah yang kurang mampu seringkali tertinggal dalam kesiapan akademis dan keterampilan. Desentralisasi juga menciptakan kompleksitas dalam pengawasan dan akuntabilitas karena banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Hal ini terkadang menyulitkan dalam memastikan tanggung jawab terhadap kualitas pendidikan, dan ketimpangan ini diperparah dengan perbedaan akses terhadap teknologi dan fasilitas modern yang membuat siswa di daerah miskin tidak memiliki peluang yang sama dalam mempersiapkan diri untuk masa depan. Nah, secara keseluruhan desentralisasi ini memiliki dampak yang positif dan ada dampak yang negatif yang beragam terhadap kualitas pendidikan di Amerika Serikat. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini mengenai efek desentralisasi terhadap kualitas pendidikan di Amerika Serikat. Nah, aku berharap itu akan menambah pengawasan atau menambah ilmu teman-teman semua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.